Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, sembari menunggu Bapak Ibu lain memasuki Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa langsung klik join audio agar suara dari kami bisa terdengar dengan jelas. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit, sembari menunggu Bapak Ibu lain memasuki Zoom meeting ini, dan sembari menunggu Bapak Ibu yang lain sedang mempersiapkan audionya. Kita tunggu terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Nur Rohman MPD, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan workshop virtual komik pembelajaran dengan Canva yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kegiatan kita pada malam hari ini akan diselenggarakan selama 5 hari berturut-turut, begitu ya Bapak Ibu, di mana untuk 3 hari pertama akan dilaksanakan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, dan 2 hari berikutnya Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya harapannya Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan lagi terkait presensi atau kehadiran, karena nantinya kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkan materinya secara utuh, segala bentuk administrasinya secara utuh dan lengkap, dan nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak perlu menyampaikan kehadirannya, akan tetapi Bapak Ibu fokus untuk menyimak materi dari narasumber kita. Dan tentunya harapan dari kami, Bapak Ibu tidak hanya menyimak saja, akan tetapi Bapak Ibu bisa langsung take action atau mempraktekannya secara langsung sesuai dengan arahan dari narasumber kita. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk di kolom chat Zoom, Bapak Ibu tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya. Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat Zoom sebagai sarana atau fasilitas untuk menyampaikan pertanyaan atau kendala terkait pemaparan materi dari Bapak Nur Rohman. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, adapun susunan acara pada malam hari ini, untuk acara yang pertama akan dibuka langsung oleh Direktur P4I, yaitu Bapak Randi Pratama Murtikusuma, kemudian dilanjutkan pemaparan materi, dan berikutnya akan dilakukan diskusi interaktif. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita masuki acara yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur kita, Direktur P4I, yaitu Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD. Kepada beliau kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Melisa selaku moderator. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Saya doakan sehat selalu semua untuk Bapak Ibu yang menyempatkan hadir di malam hari ini, dan juga semoga lancar Bapak Ibu aktivitasnya. Nah, ini merupakan workshop virtual komik pembelajaran dengan Canva. Nah, ini merupakan rangkaian workshop yang rutin kami laksanakan setiap bulannya. Ini merupakan workshop yang pertama untuk bulan September ya. Untuk bulan September ini merupakan workshop yang pertama, seperti yang sudah dibahas oleh atau disampaikan oleh Mbak Melisa selaku moderator, bahwasannya workshop ini akan kita laksanakan selama 5 hari ya, 5 hari ke depan. 3 hari ini kita fokusnya di Zoom meeting,
Nanti ketika Bapak Ibu sudah mempraktikkan membuat karyanya, khususnya membuat komik pembelajarannya, kita bisa diskusi melalui grup WhatsApp selama 2 hari lanjutan ke depan. Begitu. Nah, di Guru Inovatif Indonesia ada beberapa kegiatan yang sesungguhnya kita lakukan rutin setiap bulannya. Yang Bapak Ibu ikuti sekarang bernama workshop virtual. Kita akan lakukan atau kita akan bahas materi-materi khususnya tentang pembelajaran, khususnya tentang media pembelajaran berbantuan teknologi yang terkini, yang sedang in saat ini. Nah, di malam hari ini kita hadirkan yaitu Bapak Nur Rahman MPD yang nantinya akan menjadi narasumber di 3 hari ke depan ini. Beliau merupakan guru dengan kemampuan teknologi yang sangat baik, yang ketika Bapak Ibu tahu nantinya beliau juga merupakan konten kreator YouTube yang aktif memberikan konten-konten khususnya tentang pembelajaran sesuai bidangnya, matematika, dan juga konten-konten tentang berbantuan teknologi. Salah satunya juga nanti bisa Bapak Ibu lihat di channel beliau tentang bagaimana membuat komik pembelajaran dengan Canva. Nah, mungkin sedikit tentang Canva. Canva ini mungkin sering ya, sudah mungkin yang Bapak Ibu yang sering ikut kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia, mungkin 1 tahun kita adakan sekitar 4-5 kali topik tentang Canva. Ya, topik tentang Canva. Mulai dari kemarin membuat kartu nama, kemudian beberapa bulan yang lalu membuat buku, ya, membuat lembar kerja peserta didik atau LKS, ya. Sekarang kita akan membuat komik pembelajaran. Nah, silakan nantinya bisa maksimalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi tentang presensi kehadiran, ya. Kita benar-benar fokusnya adalah tentang karya, gitu ya. Kita akan permudah Bapak Ibu tentang administrasinya sehingga memang Bapak Ibu bisa fokus melihat materi, mencoba secara langsung kalau memungkinkan, kalau belum memungkinkan nanti bisa lihat rekamannya dipraktekkan secara mandiri dan nanti itu akan menjadi suatu karya. Komik pembelajaran bisa nanti untuk apa, Pak? Salah satunya untuk jelas pembelajaran di kelas atau bisa juga untuk hal lain, bisa untuk lomba atau mungkin penelitian seperti penelitian tindakan kelas ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah harapan kami seperti itu Bapak Ibu, sehingga selama 3 hari Zoom ke depan atau 5 hari full kegiatan ke depan, Bapak Ibu benar-benar fokus pada materi, meskipun tidak ada tugas di kegiatan kami, tapi saya lihat trennya selama beberapa bulan terakhir, sudah saya sampaikan tidak ada tugas, tapi saya lihat animo, semangat dari Bapak Ibu untuk ikut, untuk mencoba berkarya sangat tinggi. Dan itu harus tetap Bapak Ibu gairahkan semangat dalam menekuni pembelajaran-pembelajaran terkini, khususnya pembelajaran pembantuan teknologi, sehingga Bapak Ibu nantinya juga belajar meningkatkan kemampuan diri, siswa-siswa Bapak Ibu juga nanti akan terkena dampak positif dari hasil pembelajaran Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sedikit gambaran dari kegiatan kami, Guru Inovatif Indonesia. Saya ucapkan selamat dan semangat Bapak Ibu untuk beberapa hari ke depan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Randi atas sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat tentunya ya, mulai dari awal ini dan juga nanti akhir acara begitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Randi bahwasanya Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi terkait presensi atau kehadiran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya lagi di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas chat Zoom ini untuk menyampaikan beberapa pertanyaan nanti saat diskusi interaktif, begitu. Nah, nanti setelah pemaparan materi ini akan dilaksanakan diskusi interaktif, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand atau Bapak Ibu bisa juga meninggalkan pertanyaan di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Nur Rahman MPD. Beliau merupakan salah satu guru berprestasi, juga beliau merupakan konten kreator edukasi. Nah, pada malam hari ini beliau akan membagikan materi mengenai
komik pembelajaran dengan Canva, dan tentunya untuk pertemuan pertama Bapak Ibu akan dikenalkan terlebih dahulu mengenai Canva, seputar Canva begitu. Baik, kami silakan kepada Bapak Nur Rahman MPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Mohon maaf Pak, masih di mute. Ya. Terima kasih Mbak Melisa atas waktunya. Terima kasih juga Pak Randy atas amanahnya ini. Terima kasih juga kepada selamat datang pada semua peserta pelatihan komik pembelajaran dengan Canva. Perkenalkan, saya Nur Rahman ya, dari guru matematika dari SMA Negeri 1 Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Iya, saya akhir-akhir ini membuat konten di YouTube sejak pandemi ya, dan kebanyakan tentang konten matematika. Saya selingi dengan info-info terkini tentang teknologi, termasuk salah satunya adalah Canva. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya ingin tanya sama Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu sudah kenal Canva? Aha. Jawabannya nanti bisa lewat chat ya. Artinya bisa chat, apakah baru pertama kali ini pakai Canva, atau sudah pernah punya karya, nah, gitu ya. Nanti, wah ternyata jawabannya rata-rata sudah ya. Iya, oke. Ada yang belum, ada yang baru dasar, oke. Ya. Pertama saya akan share screen materi hari ini. Iya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, materinya adalah membuat komik dengan Canva ya, seperti ini. Untuk hari pertama rencananya, oh iya, ini perkenalkan dulu. Barangkali mau kenal lebih jauh, ini ada Facebook saya, Pak Nur ya. Kemudian IG-nya Nur Rahman Inung. Untuk akun YouTube saya, channelnya namanya Tutor Online. Silakan kalau penasaran boleh dilihat-lihat ya, silakan. Kemudian agenda ya, agenda untuk malam hari ini. Yang pertama kita akan belajar bersama. Barangkali ada yang sudah bisa, tapi kita akan ulangi kembali. Bagaimana caranya mendaftar Canva for Education. Karena sangat disayangkan ya ketika kita hanya menggunakan Canva biasa saja. Karena beda sekali fitur-fitur dan fasilitasnya. Yang kedua, kita akan mengenal fitur-fitur Canva ya. Bagi yang belum mengenal, maka kita kenalkan. Bagi yang sudah mengenal, kita kenal lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kita mencoba memilih template, kemudian mengeditnya, kemudian mendownloadnya seperti apa. Langsung saja kita ke materi pertama kita. Oke, ini ya. Mendaftar Canva for Education. Tadi pas saya lontarkan pertanyaan awal, Bapak Ibu kebanyakan sudah kenal Canva ya, meskipun mungkin baru dasar. Kalau saya bertanya lebih jauh lagi, dari sekian peserta, sudahkah mendaftar Canva for Education? Coba di kolom chat, saya ingin tahu ada berapa orang yang sudah mendaftar Canva for Education. Iya, kalau belum, ini saya tunggu chatnya. Oh, belum ada yang jawab ya. Barangkali nanti ada yang jawab. Langsung saja kita coba. Iya, yang pertama kita masuk ke browser ya. Kalau saya senangnya pakai Chrome. Kemudian kita tuliskan Canva for Education. Kita klik enter saja, nanti akan keluar beberapa pilihan Canva. Langsung saja nanti kita bisa pilih yang ada tulisan Canva for Education ini ya. Kemudian kita klik. Nanti akan keluar seperti ini. Kalau baru pertama kali ya. Kalau baru pertama kali keluar seperti ini. Kemudian kita pilih daftar ya. Bagi yang belum pernah mendaftar, langsung kita pilih daftar. Setelah klik daftar, akan muncul seperti ini. Ada pilihan beberapa. Masuk atau daftar dengan metode apa ya. Ada yang lanjutkan dengan Google, dengan Facebook, atau lanjutkan dengan email.
Yang paling mudah kita pilih lanjutkan dengan email saja ya. Pastikan kita sudah login email di Chrome kita. Kemudian kita lanjut. Pilih salah satu email ya. Pilih salah satu email. Kalau saya pakai email Belajar ID ya, tapi tidak harus. Tidak harus pakai Belajar ID. Bapak Ibu bisa menggunakan email pribadi juga bisa. Ya, kita pilih salah satu email kita. Kemudian kita klik emailnya. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ada tulisan claim Canva for Education for free ya. Artinya kita diberi kesempatan ya untuk mengklaim Canva for Education for free. Kenapa ada tulisan for free? Karena bagi yang bukan pendidik ya, bukan guru, bukan dosen mungkin, ini bayarnya cukup mahal di Canva. Maka di sini ada tulisan claim Canva for Education for free ya. Kemudian kita pilih yang ini, get start ya. Get start. Mungkin kalau yang bahasa Indonesia berarti mulai ya. Kita klik. Kemudian akan ada isian ya, isian nama, first name, nama depan biasanya ini ya, last name, nama belakang, kemudian school name, nama sekolahnya apa, ini wajib ya, 1, 2, 3 wajib. Kemudian kita klikkan school website. Nah, school website ini pilihan ya, atau opsional, bisa diisi, bisa tidak. Ketika sudah diisi dengan lengkap, kita klik continue. Ya, continue. Nanti akan muncul seperti ini ya. Confirm your unactive teacher. Konfirmasikan bahwa Anda adalah guru yang aktif ya. Caranya bagaimana? Kita diminta mengupload dokumen yang menunjukkan bahwa kita seorang guru atau pendidik. Ada beberapa pilihan ya. Bisa SK mengajar, bisa sertifikat mendidik. Yang penting di sana tertulis jelas nama kita. Kemudian ada SK sebagai guru. Kita pilih. Kalau saya dulu pas daftar pakainya sertifikat pendidik ya. Bagi yang belum punya, silakan pakai SK mengajar dari sekolah juga bisa. Setelah memilih file di komputer kita klik continue ya. Kita klik continue. Nanti akan setelah klik continue, nanti kita diminta menunggu ya. Menunggu selama sekitar 48 jam atau 2 hari maksimal untuk menunggu ditolak atau diterima. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mencoba ya bagi yang belum diterima atau belum pernah mendaftar Canva for Education. Nanti mungkin bisa langsung malam ini coba siapkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah guru, bisa sertifikat pendidik atau bisa juga SK dari sekolahan yang ada nama kita. Di sana nanti Bapak Ibu tinggal menunggu selama 48 jam maksimal ya. Mungkin bisa lebih cepat. Ada beberapa kasus yang mungkin ini ya gagal ya. Mungkin karena nama kita kurang jelas atau mungkin yang kita upload tidak menunjukkan bahwa kita seorang guru. Seperti itu. Ini adalah cara atau langkah untuk kita mendaftar sebagai mendaftar Canva for Education untuk bisa menikmati semua fasilitas Canva yang ada. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, setelah kita mendaftar, tentu saja kita akan masuk ke Canva-nya itu ya. Sementara kita pakai slide dulu, nanti saya tunjukkan live-nya ya. Apa sih Pak? Bagi yang belum tahu, jangan-jangan kita merasa sudah for education, ternyata belum ya. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara Canva for Education dengan Canva biasa. Yang pertama di sini bagian ini ya, yang saya lingkari merah ini, ada tulisan pendidikan ya. Ada tulisan pendidikan, maka berarti kita sudah resmi ya diterima sebagai Canva for Education. The Pro lah ya istilahnya ya. Bagi yang belum ada tulisan pendidik, maka berarti belum Canva for Education. Kemudian lanjut lagi. Untuk Canva biasa tidak semua template gratis ya. Kalau kita lihat, kalau masih ada tulisan RP begini ya,
di Canva Bapak Ibu, nanti bisa dicek, berarti Canva kita masih Canva biasa, belum Canva for Education. Ini lumayan, bayarnya mahal nanti kalau kita pilih, pas saat downloadnya, nah itu ada tulisan berbayarnya. Kalau Canva for Education, semuanya free. Semua fasilitas bisa kita nikmati secara gratis ya, dari Canva. Sayang sekali ketika kita tidak memanfaatkannya ya, sebagai seorang guru. Kemudian kita lanjutkan. Ini dia ya. Jadi ketika Canva biasa, begitu mau download, ini ada diminta beli lisensi konten ya. Ini harganya lumayan mahal. Kayaknya sebaiknya kita nggak beli ya. Kita mendingan daftar saja Canva for Education. Sehingga kita bisa menikmatinya secara gratis. Nah, bagaimana misalkan saat pelatihan ini yang belum punya Canva for Education, maka sebetulnya Bapak Ibu bisa bergabung ya, bisa bergabung dengan Canva-nya teman kita ya, bisa bergabung dengan Canva milik teman-teman kita. Jadi saya misalkan bisa buat kelas, saya bisa buat kelas yang isinya teman-teman saya yang belum mendaftar. Nah, kelas yang saya buat dengan memasukkan nama teman-teman kita, nanti teman-teman kita ikut merasakan Canva free ya, Canva Pro for Education, tetapi hanya di kelas itu saja. Ya. Hanya di kelas itu saja. Jadi nyimpennya juga harus di kelas itu. Kemudian dia nggak bisa membuat kelas sendiri ya, untuk memasukkan teman-teman yang lain jadi pro, seperti itu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu nanti daftar saja Canva for Education. Bagi yang belum, nanti silakan sementara ini ya bisa gabung sama temannya yang sudah, sehingga nanti bisa menikmati semua fasilitasnya dan bisa mengikuti acara ini ya, pelatihan ini dengan sempurna ya. Nanti jangan-jangan ketika saya bisa buka template ini, nanti Bapak Ibu ternyata tidak bisa. Nah, sebaiknya nanti bisa gabung ke teman yang sudah Canva for Education. Kita lanjutkan lagi sebelum kita praktek ya. Ya, ada beberapa langkah ya agar kita bisa masuk ke Canva. Yang pertama kita bisa pakai template yang ada di sini. Ada merah-merah yang saya kasih panah ini ya. Kemudian bisa juga memilih yang di tengah ini yang untuk Anda papan tulis, presentasi dan seterusnya, ini banyak sekali. Bisa juga yang merah yang ketiga ini ya. Ini cara memilih template ya. Kita tentukan banyak sekali di sana. Ada papan tulis, ada presentasi semacam PowerPoint itu ya. Ada media sosial, Instagram, kemudian video juga macam-macam. Kemudian produk cetak dan lain-lain ya. Di bawah ini juga masih banyak infografis, poster dan seterusnya. Ini luar biasa, Canva sangat memanjakan kita ya di pilihan-pilihannya. Bagi kita yang tidak terlalu mahir dalam desain, ini sangat memanjakan kita di dalam membuat desain. Apalagi yang ada di Canva, kita juga bisa di sini ya. Mau desain apa? Nah, kita bisa langsung ke sini. Oke, saya izin langsung praktek saja gitu ya, Mbak Melisa. Baik, Pak. Silakan. Ya, daripada di ini ya, saya izin langsung praktekkan saja. Sebentar. Saya stop screen dulu sebentar. Ya, saya akan buka langsung Canva saya ya. Seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya.
Ya, ini saya baru saja membuka Canva akun saya. Tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Bapak Ibu ketika mau menggunakan Canva, ada beberapa cara ya. Bisa lewat template sini ya. Kita klik template ini. Nanti akan ada banyak sekali pilihan. Ada media sosial ya. Ini ada Twitter, cerita Instagram, dan seterusnya. Sampul thumbnail YouTube juga ada. Kemudian untuk undangan ada, kartu pos ada, logo, kartu nama, semuanya komplit ini ya. Poster, brosur, infografis, dan seterusnya. Bisa juga Bapak Ibu lewat sini ya, lewat pilihan di sini, di bagian bawah sini. Ada untuk Anda yang kotak warna biru, ada papan tulis, presentasi, media sosial, dan seterusnya. Ini fungsinya sama. Bisa juga Bapak Ibu mengetikkan ya di sini ya, mengetikkan tulisan. Nah di sini, bisa juga lewat sini. Kita mau nyari apa? Bapak Ibu butuh apa? Ketik saja di sini. Bahkan kita kalau misalkan cari resep masakan misalnya, resep masakan, jangan-jangan ada. Misalkan kita enter. Adakah yang keluar? Iya. Ternyata keluar semua ya. Banyak sekali ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau nyari apa saja, kita kembali ke beranda lagi misalkan. Kita kembali ke beranda, kita nyari apa? Bapak Ibu misalkan sebagai guru mau membuat RPP ya, misalkan ya. Cari saja RPP di sini. RPP. Kita coba enter. Iya, banyak sekali ya template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Luar biasa, tinggal pilih saja. Oke, kita kembali ke beranda dulu sementara. Bisa juga Bapak Ibu membuatnya lewat sini ya. Di sebelah pojok kanan atas, warna biru ada tulisan buat desain ya. Pojok kanan atas, buat desain ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih ada dokumen A4, sampul buku, infografis, dan seterusnya ke bawah masih banyak ya. Ini adalah cara-cara kita memulai kerja di Canva. Oke. Misalkan saya contohkan saja, saya ambil salah satu ya, saya ingin cari poster. Poster, saya enter. Posternya saya akan buat untuk kelas kita ya. Ya, ini banyak sekali poster yang sudah tersedia. Tinggal kita sesuaikan saja, kita pilih yang mana. Misalkan saya pengen pilih yang ini aja. Poster ruang kelas ya. Poster ruang kelas. Kita klik. Begitu kita klik, nanti akan ya masuk ke menu edit ya, kanvas ya. Ini kanvas kita. Kita akan bekerja banyak di sini ya. Kita akan bekerja banyak di sini. Kalau gambar ini terlalu kecil ya, kita bisa perbesar dengan cara di bagian bawah kanan ini ya. Ada tulisan 15% ini kita besarkan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita kenalan dulu sama menu-menu yang ada di Canva ya. Sebelah kiri ini ada beberapa menu. Ada template. Template itu apa? Template adalah pilihan ya. Misalkan tadi kita milih poster, maka di sini semuanya template poster. Kita bisa nyari apa saja di poster ini. Di template poster ini. Misalkan kita mau nyari, Bapak Ibu butuhnya apa? Cara cuci tangan ya, misalkan ya poster ya. Cara cuci tangan. Cuci tangan adalah cuci tangan. Enter. Nah, ini pun sudah ada ya. Sudah ada, tinggal kita sesuaikan. Hampir semuanya sudah tersedia di Canva. Ini untuk template ya. Kita cari apa lagi misalkan
untuk anak-anak kita yang template-nya pelajaran Bapak Ibu misalkan metamorfosis. Metamorfosis. Ini juga ada ya. Ada metamorfosis dari katak ini ya. Seperti itu. Ini untuk template ya. Kemudian di bawahnya template ada elemen. Kita klik elemen coba seperti apa. Iya, elemen adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk mempercantik poster kita atau kanvas kita. Banyak sekali. Bapak Ibu mau nyari elemen apa saja ada. Tinggal klik di cari yang ada di Canva. Misalkan poster ruang kelas ini ya. Poster ruang kelas kita mau mencari sapu ya, sapu untuk jadwal piket misalkan. Sapu. Kita enter saja. Nah, nanti berbagai jenis sapu ya, dari yang diem sampai yang bergerak ada semua. Kita mau cari apa lagi? Tempat sampah misalkan ya. Tempat sampah. Itu pun komplit sekali ya. Jadi elemen ini apa yang kita butuhkan untuk melengkapi karya kita di Canva, semuanya ada di sini. Kemudian di bawahnya elemen ada unggahan. Unggahan, kita klik coba unggahan ya. Unggahan siapa? Unggahan itu sesuatu yang kita cari, tapi kita punya sendiri ya. Jadi kita nggak mau ngambil dari Canva, kita sudah punya gambar atau foto atau video sendiri. Itu bisa. Ada 3 jenis file yang bisa kita unggah. Yang pertama gambar, yang kedua video, yang ketiga adalah audio ya. Jadi ketiganya bisa kita upload. Gambar, video sama audio. Ini adalah beberapa gambar yang sudah pernah saya upload ya. Ini banyak yang foto-foto keluarga, foto-foto logo dan seterusnya ya. Seperti itu. Kemudian teks ya, ada teks. Teks untuk apa? Teks berarti untuk menambahkan teks ya di kanvas kita. Nanti kita praktekkan satu persatu. Sementara kita kenalan dulu. Kemudian mungkin ada perbedaan di Bapak Ibu ya. Di bawah ini di kanvas saya ada tulisan gaya ya. Bapak Ibu nanti bisa buka kanvanya sendiri. Kalau belum keluar tulisan gaya ini, biasanya ada di bagian bawah Bapak Ibu ya. Bagian bawah di tulisan lainnya. Ya, lainnya diklik. Kita coba diklik lainnya. Nanti keluar di salah satu sini ya, tulisan gaya. Nanti kita klik, maka akan muncul di menu sebelah kiri ya, bagi yang belum keluar. Fungsinya untuk apa gaya ini, Pak? Gaya fungsinya untuk mengganti warna, tulisan, dan seterusnya otomatis pakai Canva. Kita coba ya, kita coba poster ruang kelas kita ini, peraturan ruang kelas, kita ganti gayanya. Seperti apa? Kita klik gaya, kita ganti warna ya, salah satu warna. Lihat perubahan yang terjadi, seperti itu. Kalau memang tidak bagus, memperjelek, kita batalkan. Cara membatalkannya, Bapak Ibu lihat bagian atas, ya di sini ada tulisan apa ini? Beranda, file, bagian atas ya, beranda, file, ubah ukuran, kemudian undo ini ya, ada tulisan ini panah ya, panah ke kiri melengkung, ini undo untuk membatalkan. Oke, seperti itu. Atau bisa cepat menggunakan Ctrl Z ya, bisa menggunakan Ctrl Z agar cepat. Kemudian apalagi ada di sini macam-macam, nanti silakan dipelajari. Tapi saya pengen ketika Bapak Ibu sudah memilih Canva di sini ya, kita pengen mengeditnya ya. Kita pengen mengedit Canva atau template yang sudah dibuatkan oleh Canva untuk kita. Misalkan ini ada judul peraturan ruang kelas ya, kita klik judulnya peraturan ruang kelas, akan kita tambahkan dengan kelas kita ya. Kita klik saja ini, klik dulu. Nah, ketika kita klik, perhatikan apa yang terjadi bagian atas Bapak Ibu.
bagian atas muncul menu ya. Muncul menu edit untuk teks ya. Muncul menu edit untuk teks. Yang sebelah kiri ini fontnya. Silakan Bapak Ibu pilih fontnya. Banyak sekali. Tinggal dipilih saja. Kemudian ukuran fontnya bisa langsung klik min plus atau langsung nulis ya. Boleh ukuran fontnya. Kemudian ada warna ya. Warna huruf. Coba kita ganti warnanya. Kita klik huruf ini ya, warna teks ini ya. A. Kita klik, apa yang terjadi? Iya, warnanya sudah ada beberapa pilihan warna. Kita coba pilih yang merah gitu ya. Kita klik merah, maka berubah menjadi merah warnanya. Kita ganti dengan biru. Nah, seperti itu ya. Mirip dengan Word. Bisa ganti warna. Kemudian ada rata tengah ya, rata kiri, rata kanan. Silakan nanti dicoba-coba ya Bapak Ibu ya. Juga bisa dianimasikan Bapak Ibu ya. Teks ini bisa dianimasikan. Tapi sementara nggak usah pakai animasi dulu karena ini poster ya. Kalau nanti kita PPT kita animasikan. Kemudian misalkan kita mau mengganti atau mengedit ini anak yang lagi piket apa ini? Jaga kebersihan ruang kelas ya. Saya perbesar dulu. Iya. Di sini ada gambar anak pegang sapu ya. Kita klik coba ya. Kita klik. Perhatikan bagian atas di sini. Ada menu edit ya. Ada warna biru, warna hitam, warna merah, warna apa ini ya? Agak pink tipis itu ya, sama coklat. Kenapa ada warna 5 ini? 5 warna ini adalah warna yang ada pada gambar anak ini. Kalau muncul warna ini, berarti kita bisa mengubahnya. Contoh, anak ini bajunya berwarna apa? Berwarna biru ya. Coba kita ganti warnanya. Berarti yang biru ini kita klik. Yang biru di atas ya, kita klik. Maka keluarlah palet warna seperti ini. Kita ganti misalkan warnanya kuning gitu ya. Kuning. Nah, maka akan berubah kuning. Kita ganti yang pink. Pink ya. Yang jelas warnanya sebaiknya kontras dengan background. Oke, misalkan saya ganti dengan biru yang ini. Bisa saja. Kemudian ada warna apa lagi? Misalkan warna merah. Merahnya kita ganti bisa ya. Jadi yang palet warna merah yang 5 ini ya. Kita klik. Kita ganti warna. Kita ganti dengan biru misalkan. Nggak cocok kayaknya ya. Kita silakan ganti yang sesuai selera kita. Kalau nggak mau diganti, Anda bisa. Ctrl Z bisa ya. Ctrl Z bisa. Oke, seperti ini. Jadi untuk mengedit gambar, pastikan kita klik dulu gambarnya, kemudian baru muncul menu edit bagian atas ya. Terus di sini juga ada pangkas ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di pojokan gambar anak ini ada lingkaran kecil ya, 4 ini ya. Lingkaran kecil ini. Kalau saya geser, maka gambar jadi kecil ya. Misalkan kita nggak pengen mengecilkan gambar, tapi kita pengen mengambil bagian dari kepala sampai ini pinggang gitu ya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus klik pangkas ya Bapak Ibu. Di sini ada pangkas, diklik pangkas. Nah, akan jadi seperti ini. Kita bisa geser, ini pojokannya berubah jadi kotak ya. Jadi kotak, kita angkat ke atas. Nah, seperti ini. Maka otomatis gambarnya akan terpangkas. Bisa Bapak Ibu praktekkan nanti ya. Nah, kalau nggak jadi, saya undo dulu ya. Ctrl Z seperti ini. Kemudian di atas juga ada tulisan apa ini? Balik ya. Ada tulisan balik. Balik itu gimana Pak? Flip ya, flip dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Kita coba klik ini, balik.
Ada pilihan balik horizontal atau balik vertikal. Coba kita klik balik horizontal. Ya, seperti ini. Kalau balik vertikal kayaknya nggak mungkin ya. Jadi aneh sekali. Jadi, oke, kita kembalikan ke awal dulu. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengedit tulisan yang ada di sini, ya. Jaga kebersihan kelas. Caranya bagaimana? Kita klik 2 kali di tulisan ini. Klik 2 kali. Nah, otomatis terseleksi ya. Kita ganti tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan atau kita butuhkan. Ini untuk tulisan. Kemudian, oh iya, saya lupa. Barangkali ada Bapak Ibu nanti yang Canva-nya pakai bahasa Inggris ya. Iya. Kalau Canva-nya pakai bahasa Inggris, bagaimana Pak? Agar bisa bahasa Indonesia, saya lupa. Kita ubah dulu. Jadi ini nggak usah disimpan Bapak Ibu, otomatis tersimpan ya. Nggak usah menyimpan, nggak usah ngeklik apapun, otomatis ini tersimpan. Saya lupa sedikit, sebaiknya sebelum kita buat, kita ganti nama ya. Sebelah kanan, sebelah atas ini ya, atas ada nama ini. Yang tulisannya poster aturan kelas gambar tangan ya. Ini kita ganti nama agar sesuai dengan nama yang kita inginkan. Kita double klik. Kalau belum terseleksi, tekan Ctrl A ya. Nah, ini terseleksi, kita ganti misalkan poster kelas berapa? 10 misalkan. Ini sudah saya ganti nama. Kemudian saya akan mengubah bahasa tadi ya. Belum lupa. Mengubah bahasa. Kita ke beranda dulu Bapak Ibu. Kita ke beranda, coba ini misalkan saya tidak ngapa-ngapain nih, saya klik beranda. Apa yang terjadi? Iya, desain kita tadi kemana ya? Mungkin ada yang bertanya begitu. Desain kita nggak usah khawatir, kita scroll ke bawah. Nah, maka poster ruang kelas ini sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini. Yang tadi kita buat. Ada di desain terbaru ini ya, yang kita pilih. Kemudian tadi saya ingin merubah bahasa ya, barangkali Bapak Ibu bahasanya pakai bahasa Inggris. Kita klik setting Bapak Ibu, yang bagian atas gambar apa ini? Gerigi ya. Kalau kita dekatkan ada tulisan pengaturan akun ya. Kalau kita dekatkan ada tulisan pengaturan akun. Coba kita klik di sini. Akan keluar seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Kalau di tulisan saya, karena sudah bahasa Indonesia, ada tulisan bahasa ya. Ada tulisan bahasa. Bagi yang pakai bahasa Inggris, silakan language-nya diganti ya. Ini kita coba pilih. Kita klik. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Bahasa ya. Kita pilih bahasa Indonesia saja ya. Biar lebih enak penggunaannya. Iya, ini untuk yang bahasa. Kemudian kita kembali ke beranda tadi. Untuk edit, ya. Kita coba tadi, kita buka ya tadi ya. Desain terbaru kita buka ini. Ini adalah yang baru saja kita buat. Kita klik. Iya. Ini adalah yang sudah kita edit tadi ya. Namanya tadi poster kelas 10. Di atas ini sudah ada. Kemudian tulisan judulnya sudah berwarna biru. Seperti itu. Kemudian kita kenali juga di bagian atas Canva ini ya. Ada tiga hal ini ya. Ada gambar gembok. Kalau kita kunci, ini hanya diizinkan mengganti konten. Oh, kalau terbuka gini ya, diizinkan mengganti konten. Kalau kita klik tertutup,
maka ini halaman terkunci ya. Tidak bisa ngapa-ngapain. Terkunci. Tidak bisa digeser-geser kayaknya nih ya. Sudah terkunci. Jadi kalau kita mau edit, kita buka kuncinya. Kemudian di bagian atas ini ada tulisan plus ya, tanda plus. Duplikatkan halaman. Jadi kalau kita takut ya, mau ngedit takut nanti rusak. Kita bisa duplikatkan halaman ini Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Kita klik duplikat coba ya. Klik duplikat. Apa yang terjadi? Iya, sudah ada 2 halaman yang sama persis ya. Sehingga nanti yang pertama kalau takut rusak, kita bisa kembali yang pertama, kayak gitu. Kalau mau menambahkan halaman kosong, bisa juga pakai tanda plus di sini ya. Plus, atau bisa juga pakai bagian bawah, tambah halaman. Seperti itu. Waktu saya berapa lama, Pak, untuk materi, Bu Melisa? Masih ada waktu, Pak. Mungkin bisa juga dilanjutkan dengan diskusi agar lebih interaktif begitu. Iya, iya. Iya, barangkali nanti ada teman-teman yang pengen bertanya, diizinkan ya, gitu ya, Mbak Melisa ya. Iya. Mungkin Saya ini lanjutkan Pak dulu sampai bisa, downloadnya ya. Gimana, Bu? mungkin ini bisa dipraktekkan langsung lagi Pak mengenai pendaftaran Canva for Education-nya begitu Pak. Oh iya, siap. Untuk Oke. pendaftaran Canva for Education, nanti saya coba membuka yang akun saya yang belum ini ya. Email saya yang belum Canva for Education. Sebentar. Saya praktekkan dulu. Iya. Di akun ini saya sudah daftar Canva, tapi belum Canva for Education ya. Saya akan klik di sini, saya tuliskan Canva for Education. Boleh juga Canva untuk pendidikan ya, sama saja. Kemudian, nah ini dia. Kalau sekarang saya buka Canva for Education, keluarnya seperti ini. Kita pilih Mohon yang maaf, ini. Pak, masih stuck Pak. Layarnya masih belum ada Pak. Oh, Masih layarnya masih belum ada. di yang tadi. Oke, sebentar. Iya Pak, untuk. Oh iya. Sudah kelihatan, Bu? Sudah nampak Pak. Sudah nampak Pak. Ya. Jadi ini akun saya yang belum Canva for Education, Bapak Ibu. Jadi di Google kita ketikkan saja Canva for Education, ya. Kita enter, akan keluar seperti ini. Banyak sekali Canva gini ya. Kita pilih yang tulisannya nih, Canva untuk pendidikan ya. Ini sudah pakai bahasa Indonesia berarti. Buat dan berkolaborasi Canva untuk pendidikan. Kita klik saja, Bapak Ibu. Bisa diikuti di rumah ya. Kita klik. Iya. Karena saya sudah pernah daftar, maka saya nggak klik daftar ya. Kalau Ibu, Bapak Ibu yang belum pernah daftar, maka harus klik daftar. Nanti pakai email ya. Saya sudah pernah daftar, tapi belum for education, maka saya kliknya yang ini Bapak Ibu. Di bagian bawah sini ada tulisan guru, sekolah, siswa ini ya. Ada 3 tulisan ini. Sama atau tidak ya? Semoga sama ya. Kita klik verifikasikan ya. Kita klik verifikasikan. Ini karena saya sudah daftar ya. Kita klik verifikasikan. Ya, maka akan keluar gambar seperti ini Bapak Ibu. Di layar ini ya. Klaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Kita klik mulai. Ini sudah pakai bahasa Indonesia, mudah. Kita klik mulai.
Kemudian kita isi identitas kita, nama depan, kalau saya Nur gitu ya, nama belakang, ini, nama sekolah, ini wajib ya, kita ketikkan saja. Ini nama sekolah saya. Web sekolah kalau ada, silakan dimasukkan. Kalau tidak ada juga nggak apa-apa, opsional saja. Setelah ini kita klik lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, ini dia. Konfirmasikan bahwa Anda adalah guru yang masih aktif ya. Kita diminta melampirkan dokumen Bapak Ibu. Di sini ada pilih file ya. Kita nanti pilih file. Klik saja pilih file ini. Kita pilih file, misalkan ya, Bapak Ibu bisa pakai SK, bisa pakai sertifikat pendidik. Coba saya pakai sertifikat pendidik, siapa tahu ada. Saya praktekkan langsung saja. Ini coba ya, saya open. Ini formatnya harus JPEG, PNG atau PDF. Nah, ini sudah muncul ini Serdik Nur Rahman PDF ya. Kalau sudah mengupload, kita pilih lanjutkan Bapak Ibu. Kita pilih lanjutkan. Kalau kita mau ganti, kita klik sampah, tong sampah ini ya. Misalkan kita lanjutkan. Aplikasi Anda sedang ditinjau ya. Kami akan memberitahu Anda hasilnya dalam waktu 48 jam. Anda dapat terus menggunakan Canva secara gratis sambil menunggu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita tinggal klik lanjutkan. Kita pilih mapel kita ya. Saya matematika, saya pilih matematika. Kita lanjutkan. Jenjangnya saya SMA ya. Pilih SMA, kelasnya berapa? Misalkan kelas 10 gitu ya. Terus kirim. Nah, ini dia tampilan Canva saya yang baru saya daftarkan dan belum di-approve ya. Belum disetujui oleh Canva, maka perhatikan bagian kiri atas ada tulisan akunnya pribadi Bapak Ibu ya. Akunnya adalah pribadi. Jadi belum pendidikan lah tulisannya ya. Kalau yang tadi kan pendidikan ya, ini pribadi. Kemudian ada gambar mahkota ya. Di bawahnya ada tulisan coba Canva Pro ya. Jadi ini ada coba Canva Pro. Kalau kita lihat template-templatenya, apakah bisa kita gunakan semuanya? Ini kalau kita ketikkan komik misalkan ya, misalkan komik itu ya, komik, enter. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Beberapa template ada tulisan RP ya, berbayar, 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 berbayar. Jadi kita bisa menggunakannya nanti ya setelah disetujui oleh pihak Canva. Seperti itu Ibu untuk pendaftaran Canva for Education. Barangkali nanti ada yang didiskusikan, silakan. Baik Pak, terkait Canva for Education ini ada juga yang bertanya Pak, kalau misalkan tidak memiliki sertifikat pendidik itu melampirkan apa ya Pak? Ketika kita tidak punya sertifikat pendidik, kita bisa menggunakan SK surat penugasan setiap semester. Kan kita pasti dapat surat SK ya dari kepala sekolah ya, yang menyatakan bahwa kita ditugaskan di kelas ini mengajar sebagai guru. Nah itu kita lampirkan yang ada nama kita ya, pastikan harus ada nama kita.
Kayak gitu, Bu. Jadi kita lampirkan itu. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada juga Pak yang bertanya terkait untuk gabung tim itu bagaimana Pak caranya? Oh ya, jadi begini, saya akan tunjukkan kanvas saya berarti yang sudah beredukasi nih. Bentar. Saya tunjukkan, saya akan memilih kanvas. Sudah kelihatan ini ya. Jadi kalau ketika kita sudah for education atau pro, kita coba kembali ke beranda dulu. Ini saya kembali ke beranda. Kita bisa membuat tim, Bapak Ibu. Caranya kita pilih setting ya, yang gambar gerigi, pengaturan akun di sebelah kanan, agak kanan atas ini ya. Gerigi, kita klik. Oke, keluar seperti ini ya. Setelah keluar, Bapak Ibu kemudian cari tulisan penagihan dan paket ya. Pilih penagihan dan paket, ini dia. Penagihan dan paket, saya klik. Kemudian di sini ada tulisan buat kelas baru Bapak Ibu ya. Buat kelas baru. Ini akan buat tim ya. Kita akan buat tim di sini. Buat kelas baru diklik. Misalkan namanya adalah kelas komik gitu ya. Kelas komik. Kemudian ada pengaturan, siapapun di domain Anda dapat meminta untuk bergabung. Misalkan ini. Oke, nggak apa-apa. Kita centang yang ini saja. Kemudian buat kelas baru. Kita klik atau pilih buat kelas baru. Iya. Hati-hati Bapak Ibu yang sudah beberapa kali buat kelas ya. Di sebelah kiri atas ini, kiri atas tertulis kelas komik ya. Kelas komik ini. Kelas komik di bagian kiri atas ini. Kalau kita mau kembali ke kelas saya sendiri ya, akun saya pribadi bagaimana? Kita bisa pilih di sini. Ada beberapa pilihan ya. Ini tim Nur Rahman, ini berarti kelas akun pribadi saya. Kemudian ini beberapa kelas-kelas yang lain ya, yang pernah saya buat untuk pelatihan. Seperti itu. Nah, kalau kita bekerja di kelas komik, maka tersimpannya juga di kelas komik. Kita nggak bisa mengkopinya ke kelas pribadi kita. Kemudian bagaimana cara menambahkan anggota di kelas kita ya? Cara menambahkan anggota di kelas kita. Sebentar. Kita kembali ke setting kayaknya ini ya. Setting. Kemudian kita ke kelas komik. Oh ya, di sini Bapak Ibu. Di bagian kiri, menu kiri ada tulisan anggota ini ya. Atau tulisan anggota Bapak Ibu ya. Anggota kita klik. Nah, ini anggotanya baru saya ya. Baru satu orang. Kita akan tambahkan anggota sebentar. Nah, sebelah kanan sini ada tulisan undang orang, Bapak Ibu. Sebelah kanan ya, pojok kanan warna biru. Tulisan undang orang. Kita klik. Nah, ada beberapa cara untuk mengundang anggota. Undang melalui berbagai tautan. Jadi kalau kita klik ini akan dapat link ya. Ketika linknya saya share, maka siapapun yang mengklik link itu akan menjadi masuk ke kelas saya dan bisa menikmati semua fasilitas Canva for Education sama seperti saya, tapi hanya di kelas komik ini.
bisa undang melalui kode, bisa melalui email. Ini ceritanya saya nggak buat kelas dulu ya, karena nanti banyak sekali kelas saya ketika setiap pelatihan saya membuat kelas seperti ini. Jadi ini hanya salah satu contoh, misalkan saya pakai undang melalui tautan ya. Saya klik coba. Di sebelah kanan di sini ada tulisan undang dengan berbagi tautan. Saya klik. Maka saya dapat tautan ini, tinggal kita salin ya. Saya share ke grup, maka siapapun yang klik link tersebut akan masuk ke kelas Canva saya, kelas komik, yang bisa menikmati semua fasilitas yang ada di Canva. Seperti itu. Seperti itu, Bu, Mbak Melisa. Baik, terima kasih Pak Nur Rohman. Jadi untuk pemaparan materi mulai dari mendaftarkan Canva for Education, kemudian Bapak Ibu juga telah mengenal fitur-fiturnya, sudah dijelaskan secara lengkap oleh Bapak Nur Rohman. Dan nantinya Bapak Ibu bisa melihat rekaman Zoom ataupun file materi yang nantinya akan kami bagikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang bertanya, Pak Nur Rohman, langsung saja kita ke diskusi interaktif bersama Bapak Ibu, begitu ya Bapak? Ya, silakan. Ini kita mulai dari Ibu Ira Sumira yang sudah raise hand. Silakan Ibu Ira bisa langsung bertanya kepada Bapak Nur Rohman. Iya, selamat malam Bapak Nur Rohman. Ya, malam Ibu. Saya Ibu Ira dari SMA 1 Cibatu Purwakarta. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu terkait dengan tadi daftar Canva for Education. Saya sudah melakukan barusan tadi sebelum dimulai Zoom. Nah, ternyata itu memang butuh 48 jam ya, Pak. Nah, itu gimana kalau seandainya ditolak, apakah kita harus mengajukan lagi? Kemudian yang kedua, pertanyaannya itu adalah, itu untuk Canva for Education, itu kan template-nya ada banyak ya, Pak. Apakah meskipun itu berbayarnya, kalau gratis kan banyak yang berbayar. Nah, kalau untuk for education itu semuanya gratis, Pak, atau ada beberapa yang masih berbayar gitu. Sama yang terakhir itu terkait dengan gabung tim. Nah, untuk gabung tim itu kan tadi kita harus klik kayak diundang gitu ya, Pak, untuk gabung tim. Apakah kita tidak bisa sendiri untuk mencari gitu kayak ini nih grup yang mana gitu. Apakah harus nunggu undangan gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Itu saja yang saya tanyakan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ketika yang pertama ya, Bu, ketika kita sudah melampirkan dokumen, ternyata ditolak ya, dianggap kurang jelas atau kurang layak, maka Ibu bisa mengajukan kembali. Bisa mengajukan kembali ya, sampai nanti bisa diterima. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Bu? Terkait template-nya, Pak. Untuk ini ya, template ya. Semua template ketika kita sudah Canva for Education, maka kita bisa menikmati semua template. Tidak ada pengecualian, Bu. Tidak ada satupun yang berbayar. Jadi semuanya kita nikmati gratis dari Canva. Seperti itu. Yang ketiga, gabung tim memang harus diundang, Bu. Jadi harus ada kelasnya dulu. Kecuali Ibu bisa ngetik asal kemudian pas gitu ya. Kayaknya nggak mungkin ya. Tadi seperti saya, misalkan buat link ya. Link ini kan harus saya share kan ke grup WhatsApp, ke mungkin komen ya kalau ada pelatihan seperti ini atau kemana, yang itu nanti bisa. Jadi maksud saya begini, di sekolah Ibu kan mungkin ada beberapa yang sudah Canva for Education ya, Bu. Kalau sudah ada, nanti minta tolong ya sambil menunggu di approve oleh Canva, Ibu minta dimasukkan ke tim dia, minta link ke dia. Kalau lupa caranya, seperti saya yang saya tadi sampaikan ya, bagaimana cara membuat tim. Nanti dimasukkanlah Ibu ke timnya teman Ibu. Nanti bisa sama-sama menikmati Canva sambil menunggu disetujui Canva. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Nur Rohman. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ditolak atau belum ACC begitu ya Bapak Ibu untuk bergabung menjadi Canva for Education, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan kembali hingga benar-benar Bapak Ibu bisa di ACC. Dan kemudian untuk template yang ada di Canva for Education benar-benar gratis dan tidak ada yang berbayar. Dan kemudian untuk timnya nanti Bapak Ibu bisa bergabung dengan guru yang ada di sekolah Bapak Ibu begitu. Nah, kemudian terkait dengan
pendaftaran Canva for Education, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Tati Anda. Kalau mendaftar pakai sertifikat pelatihan, apa bisa, Pak? Begitu, Pak. Ya, untuk mendaftar sertifikat pelatihan belum bisa, Ibu. Karena yang diminta adalah sebaiknya yang kuat itu SK, Bu. SK yang menerangkan di sana ada tulisan bahwa Bapak Ibu mengajar di sekolah tersebut, sekolah ini ya, pada saat ini ya, ada tertulis nama Ibu, ada tahunnya. Jadi SK mengajarnya. Kalau pelatihan kan nanti tidak menunjukkan bahwa kita mengajar di situ. Siapa tahu itu pelatihan 5 bulan yang lalu, ternyata sekarang kita sedang ngajar di sana. Ya. Jadi sebaiknya pakai SK yang dari sekolah itu, silakan Bapak Ibu scan yang baik, jadikan PDF, kemudian diupload ke Canva. Kayak gitu, Ibu. Baik, Pak Noroman. Jadi Bapak Ibu untuk sertifikat pelatihan disarankan untuk menggunakan SK saja, atau Bapak Ibu bisa menggunakan sertifikat pendidik atau juga surat tugas penugasan yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Noroman. Begitu. Nah, kemudian ini ada Ibu Sulastri, Pak, yang sudah raise hand. Silakan Ibu Sulastri bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya dengan Bapak Noroman. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bahagia sekali ini bisa ikut workshop ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, saya tertarik untuk ikut workshop ini karena terkait dengan bidang tugas saya selaku pengembang teknologi pembelajaran. Jadi kalau harus upload SK guru, memang awalnya saya pernah jadi guru, pernah jadi pengawas. Apakah SK itu bisa dipakai? Serdik juga punya, tapi serdiknya selaku pengawas. Apakah itu bisa dipakai? Karena menurut saya bagi seorang pengembang teknologi pembelajaran, Canva ini sangat menarik bagi saya untuk mengembangkan berbagai desain pembelajaran. Kemudian saat ini saya sudah biasa memakai Canva, tapi yang pakai akun pribadi itu ya, sehingga untuk mengambil beberapa fitur itu menjadi berbayar. Bagaimana untuk mengalihkan menjadi yang untuk pendidik itu? Mohon bantuannya. Terima kasih. Apakah ini memang khusus untuk guru gitu? Yang lain tidak diperkenankan atau tidak bisa gitu? Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Bu. Memang ini spesial ya penghargaan Canva untuk dunia pendidikan, terutama untuk guru. Karena tulisannya juga tadi kan ada teacher, ada school, ada student ya. Jadi yang Canva tahu adanya guru, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi mungkin di Canva tidak dikenal istilah pengawas gitu ya. Istilahnya guru. Jadi memang kalau Ibu mungkin bisa pinjem, tapi nanti namanya beda ya. Iya, pokoknya harus ada tulisan nama Ibu yang menerangkan bahwa di sana mengajar pada tahun ini. Itu lebih cepat, Bapak Ibu. Ada tulisan Ibu, ada tanda tangan kepala sekolah yang menyatakan bahwa Ibu mengajar di sekolah tersebut pada tahunnya. Ini lebih cepat direspon oleh Canva. Kemudian, ya satu-satunya cara bagi kita yang tidak ingin berbayar ya, kalau bayar kita nggak kuat terus terang, adalah dengan mengalihkan Canva biasa kita menjadi for education, Bapak Ibu, dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mohon maaf, ini memang kalau pengawas saya kurang paham, Ibu, apakah bisa diterima atau tidak. Tapi Ibu sudah nyoba atau belum, Mbak Ibu? Barangkali dicoba dulu, siapa tahu Canva-nya bisa, timnya orang Indonesia tahu ya bahwa pengawas itu juga di bidang pendidikan. Seperti itu, Ibu. Saya sendiri belum pernah karena saya bukan pengawas ya, saya pakainya guru. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Nurrohman. Dan ini juga ada sedikit pengalaman dari peserta juga, Pak. Ini ada Ibu Sutini dari Blora menggunakan SK pengawas, bisa, Pak. Mungkin Ibu... Oh ya, alhamdulillah. Ya, ternyata ada yang sudah bisa, Ibu. Silakan coba. Ya, baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sulastri dan terima kasih atas penjelasannya Bapak Nurrohman. Kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Rasmila. Silakan Ibu Rasmila bisa langsung bertanya kepada Bapak Nurrohman. Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf Pak Nurrohman, sepertinya pertanyaan saya sudah terwakili oleh Ibu
pengawas tadi ya. Oh. Karena kebetulan kita sama profesi begitu. Iya. Ya, mungkin kita ingin bertanya apakah itu memang hanya untuk guru seperti itu. Tapi tadi ada yang menjawab juga kan Bu Melisa Iya. ya. Nah, katanya boleh ya gitu ya. Berarti mungkin sudah terjawab Bapak. Mohon maaf. Terima kasih semuanya Iya. sudah menjawab. Nanti akan kita coba. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Dan Baik, terima kasih Bu Rasmila. Dan mungkin Bapak Ibu di sini bisa langsung mencobanya begitu ya Bapak Ibu agar bisa Canva-nya menjadi Canva for Education begitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat Zoom Pak. Saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Ini ada dari Ibu Nur Syamsiah. Untuk mengajukan kembali permohonan Canva for Education, apakah harus dengan email yang baru lagi begitu Pak? Iya, tidak ya. Jadi nggak usah pakai email baru Ibu, silakan pakai email yang sudah pernah diajukan. Kemudian kita upload saja dokumennya yang diperbaharui. Seperti itu. Jadi tidak harus yang baru. Mungkin akan lebih Baik, cepat Pak. ini ya. Akan lebih cepat ketika pakai emailnya Belajar ID ya. Jadi Belajar ID kan memang sudah legalitasnya lebih diakui. Baik, siap Pak. Jadi Bapak Ibu bisa sesuai dengan saran, Bapak Ibu bisa menekan email Belajar ID agar aksesnya itu cepat begitu. Nah, terkait hal tersebut juga ditanyakan oleh Ibu Suciana Dewi Pak. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait menggunakan Gmail pribadi atau email Belajar ID, bedanya apa? Kemudian yang kedua, ketika daftar ada pilihan guru dan siswa, apa menu yang ada pada siswa sama dengan menu yang ada pada guru, begitu Pak? Ya, tentu saja antara Belajar ID sama email biasa beda ya. Kalau kita masalah di luar Canva, bedanya kalau Belajar ID kan memang akses penyimpanannya tidak terbatas. Artinya besar sekali. Kalau pakai akun biasa, maka hanya 15 GB. Kemudian di Canva sendiri, ini kan awal mulanya Canva for Education yang disarankan juga pakai Belajar ID. Karena ini program pemerintah, sehingga Canva-nya sendiri sudah ini. Karena kalau di Belajar ID pasti ada tulisan guru.sma, guru.smp, guru.sd. Istilahnya memperkuat saja. Tinggal dikasih bukti sedikit saja, mereka sudah nggak, oh ini guru. Kelebihannya itu. Kalau email pribadi mungkin siapapun bisa ikut ngaku-ngaku guru dan sebagainya ya. Makanya Canva nggak mau itu. Canva maunya pengennya benar-benar Canva for Education untuk dunia pendidikan, guru. Yang lain silakan profesional berbayar. Kemudian untuk siswa, kebetulan memang saya belum pernah nyoba yang siswa, tapi sepertinya untuk siswa beda ya. Mereka tetap terbatas, tidak seperti guru. Seperti itu. Baik, Bapak. Kemudian terkait diterima atau tidaknya, ini ada pertanyaan dari Ibu Wiwi Hangestini. Cara cek diterima atau tidaknya bagaimana, Pak? Begitu. Gimana, Ibu? Sarah? Cara cek diterima atau tidaknya sebagai Canva for Education, begitu Pak? Bagaimana? Oh ya, jadi ketika kita sudah lewat 48 jam, kita buka Canva, tulisannya masih pribadi, belum ada tulisan pendidikan, dengan akun yang email tadi ya, maka berarti belum diterima. Tapi kalau sudah dibuka, kemudian tulisannya sudah pendidikan, bagian akun kita, kemudian semua template-nya free, tidak ada tulisan rupiah-rupiahnya, berarti sudah for education, kayak gitu Ibu. Dan kalau belum pasti akan muncul ini dari Canva menawarkan lagi. Silakan ajukan sebagai Canva for education, seperti itu. Baik Pak Nurrahman. Kemudian kita lanjut ke Bapak Ibu yang telah raise hand. Ini ada Bapak Bambang Siswoyo. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Pak Nurrahman terkait materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Bambang Siswoyo. Terima kasih Bu. Mau tanya ini kalau dari kelas komik ke pribadi, bagaimana caranya ya? Kalau Baik, gimana cukup Bu? itu saja Pak. Ya. Dari Ini kelas Pak, beralih dari kelas komik ke kelas pribadi. Begitu. Oh iya, saya pakai share screen saja Bu ya. Saya tunjukkan ya. Silakan Pak.
Sebentar ya. Ya, ada dua cara Bapak Ibu untuk menandakan bahwa kita berada di kelas mana ya. Kita bisa lihat sebelah kiri sini ada tulisan pojok kiri atas ya, kelas komik. Juga bisa sebelah kanan Bapak Ibu. Kanan ini yang warnanya oranye kalau di saya ini. Sampingnya buat desain, ini ada tulisan KK ya. KK ini maksudnya kelas komik. Coba kita klik di sini sebelah kanan. Maka di sana ada beberapa kelas ya. Beberapa kelas. Nah, kalau kita kembali ke kelas saya sendiri, kita pilih tim Nur Rahman namanya ya. Pasti ada tulisan tim Nur Rahman. Meskipun anggotanya hanya saya, tapi tulisannya tim Nur Rahman. Bisa lewat sini ya. Bisa juga lewat sebelah kiri tadi Bapak Ibu. Sebelah kiri yang komik sini, yang kiri atas ya. Saya klik juga, ini muncul beberapa kelas. Ya, kembali ke akun saya, klik tim Nur Rahman. Pastikan ketika kita buat desain untuk sendiri ya, kita harus berpindah dari kelas yang sudah kita buat. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Pak Nur Rahman. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara beralih dari kelas tim yang telah Bapak Ibu buat, kemudian ke kelas pribadi bisa dengan klik di pojok kanan bagian atas. Kemudian Bapak Ibu pilih kelas yang pribadinya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bisa juga klik di pojok bagian kiri, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang resen lagi Pak, ini dari Ibu Kemalawati. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak Nur Rahman. Bisa langsung mengaktifkan fitur mikrofonnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu? Iya. Begini Pak, sebelumnya saya sangat berterima kasih karena dengan ini Bapak saya sudah tahu tentang Canva. Saya ingin menanyakan itu tentang apa memang ada beberapa tadi yang Bapak sebutkan bahwa kita bisa membuat beberapa kelas ya. Sebenarnya berapa maksimal yang bisa kita buat? Gitu saja Pak. Terima kasih. Ya. Sementara ini sih saya belum menemukan pembatasan di Canva Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita pengen ngajarin Canva ke anak didik kita, yang mereka artinya memberi tugas ke anak didik kita dalam bentuk Canva, kemudian mereka tidak punya akun yang Portugasian, kita bisa lakukan dengan cara ini. Sehingga kita, anak-anak pun bisa menikmati Canva seperti kita, persis, tapi di kelas tersebut. Selama saya buat kelas, belum menemukan pembatasan maksimalnya, Ibu. Ya, jangan takut, nanti ketika maksimal kita bisa hapus. Kita bisa hapus kelas yang sudah tidak aktif lagi. Seperti itu. Baik, Pak Nur Rahman, terima kasih. Jadi Bapak Ibu selama ini masih belum ada informasi terkait pembatasannya. Kemudian Bapak Ibu jika ada kelas yang Bapak Ibu buat kemudian tidak aktif, Bapak Ibu bisa menghapusnya jika memang ada pembatasannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Ini ada Bapak Christian yang sudah raise hand. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Bapak Nur Rahman. Masih belum terdengar Pak suaranya. Mungkin headsetnya. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Sudah bisa terdengar Pak Nur Rahman? Belum bisa nih Pak? Belum. Dicabut dulu headsetnya biasanya. Nanti bisa. Mungkin bisa dicabut dulu Pak headsetnya. Dari HP-nya. Sudah. Oh, sudah. Sudah bisa dengar Pak? Oh iya, sudah. Iya, selamat malam Pak. Ya. Selamat malam Bapak. Iya, saya tadi mencoba untuk sebelum kelas ini saya mencoba. Saya jujur saja baru malam ini buka dan saya tadi coba lihat tutorial lain. Lalu saya memindahkan ke. Suaranya kecil sekali Pak. Iya kecil. Oh, sebentar. Coba kalau dicabut headsetnya, begitu Pak, apakah mungkin bisa terdengar lebih jelas begitu Pak? Di HP-nya Pak, atau di laptopnya dicabut headsetnya.
Halo, bisa kedengaran ya Pak? Iya, lebih keras. Iya, oke. Iya. Iya, tadi sebelum kelas ini dibuka saya mencoba memindahkan ke PowerPoint. Saya mencoba memindahkan ke PowerPoint dan ternyata memang bisa. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa juga ini dipindah, di copy ke misalnya ke SAC misalnya, ke SAC bisa atau tidak? Oh, gitu ya. Baik, cukup itu saja Pak Christian. Iya, itu saja, itu saja. Baik, silakan kepada Bapak Nur Rahman untuk menanggapinya. Iya, saya belum mencoba ke SAC, Pak, ya. Tapi kalau di PowerPoint bisa, harusnya di SAC bisa. Cuma kalau download itu bisa langsung ke menjadi PPT ya, Bapak. Jadi Ya, ketika ya. misalkan kita buka presentasi di Canva, kita mau download, itu bisa langsung tersimpan menjadi PPT. Nggak usah Ya. ngopi satu persatu. Ya. Nah, dari PPT itu nanti barangkali nanti Bapak bisa copy-copy ke SAC-nya tadi. Iya, baik, gitu. baik. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Christian atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak Nur Rahman atas tanggapannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Nurul Khairia. Silakan Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya sudah terdengar? Sudah terdengar, Bu. Oke. Di sini saya akan bertanya mengenai email akun. Kan saya pernah ikut akun premium yang lain. Jadi apakah ada pengaruh jika kita menggunakan email yang sama, tapi kita mau mengubahnya menjadi email guru? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti. Silakan kepada Bapak Nur Rahman untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Siti. Bu Siti pernah masuk kelas lain pakai email akun yang lain itu. Saya pengen jelas pertanyaannya. Tadi Bu Nurul pernah bergabung dengan tim pakai akun. Jadi yang akun premiumnya orang lain, kita yang join ke akun premiumnya. Oh iya. Kemudian Ibu pengen daftar for education itu ya? Ya, kita mau buat yang sendiri gitu. Tapi emailnya tetap menggunakan email yang sudah pernah join. Nggak masalah, nggak masalah. Saya pernah mengadakan pelatihan seperti ini. Kemudian yang beberapa yang belum itu kami masukkan ke kelas ya. Karena offline jadi gampang. Ya. Kemudian mereka sambil daftar dan bisa pakai akun yang sama yang saya masukkan. Bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaannya Bu Siti dan terima kasih tanggapannya Bapak Nur Rahman. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah bergabung dengan tim, kemudian Bapak Ibu ingin memiliki Canva for Education sendiri, Bapak Ibu masih bisa begitu ya mendaftarnya dengan menggunakan email tersebut begitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, mungkin satu pertanyaan. Ini ada Bapak Untung Supriyadi. Silakan Bapak Untung bisa langsung bertanya kepada Bapak Nur Rahman. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf ini kameranya belum bisa on. Iya, nggak apa-apa Pak. Iya, ini Pak Rahman, Nur Rahman dan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Ada 3 pertanyaan ini Pak yang mau saya tanyakan. Yang bertanya itu tadi disampaikan sama Pak Christian apa itu ya, terkait untuk penyimpanan. Itu misalkan menyimpan di drive yang lain itu langsung bisa atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan rekod. Nah, bagaimana caranya untuk merekod. Dan yang terakhir, yang ketiga, di Canva bagaimana caranya untuk menulis yang terkait dengan materi atau penulisan simbol-simbol matematika. Begitu dari saya. Terima kasih Pak Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Silakan Bapak Nur Rahman bisa langsung ya. menanggapi 3 pertanyaan tadi, Pak. Ya. Yang pertama, Canva otomatis menyimpan ya, Pak. Otomatis menyimpan di Canva-nya sendiri, tapi dalam bentuk filenya Canva, belum masuk ke drive pribadi kita. Agar bisa masuk ke, ya, kita harus mendownload dulu, Pak. Kita harus mendownload ke laptop kita, ke perangkat kita, baru kemudian kita unggah ke drive kita. Jadi nggak bisa langsung dari Canva ke Google Drive kita. Jadi harus kita unduh. Tapi itu pun bentuknya sudah ini ya, Pak. Artinya tidak bisa diedit di Canva lagi. Yang bisa diedit di Canva ya yang tersimpan di Canva kayak gitu. Itu ekstensinya apa, Pak? Ekstensinya tergantung pilihannya, Pak. Bisa gitu. PNG, ada PNG, ada PDF, ada MP4. Kalau yang misalkan kita buat yang animasi, pasti pilihannya MP4. Mintanya, Pak. Bisa PPT juga bisa, Pak. Oh iya. Ya, PPT itu bisa. Yang bisa diedit itu bisa. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua tadi apa ya, Pak? Terkait dengan rekod. Oh, merekam. Ya. Merekam layar, Pak. Betul. Oke, ini harus praktek berarti ya, Pak ya? Oh ya. Saya izin share screen dulu. Saya izin share screen. Ya, saya sudah di halaman Canva saya. Saya akan milih misalkan presentasi yang ada, yang pernah saya buat ya, sehari ya, sebenarnya. Saya pilih yang ini, satu misalkan. Jadi di beranda kita, desain yang pernah kita buat, muncul semua, kita klik ya. Kita klik. Ini contoh yang presentasi, mau saya rekam presentasi saya. Sebentar. Iya, sudah muncul semua. Perhatikan Bapak, di sebelah kanan atas ada tulisan tampilkan. Kelihatan Bapak tampilkan? Betul, ya udah. Kita klik tampilkan Bapak. Ya. Kita tunggu. Di sini ada pilihan jenis standar, gitu ya. Kita jangan pakai yang standar. Ada pilihan putar otomatis, ada tampilan presenter, ada tampilkan dan rekam. Oh ya. Nah, ini bagian ini kita klik, Bapak. Tampilkan dan rekam. Coba kita klik, kemudian kita pilih selanjutnya. Kemudian kita pilih masuk ke studio rekaman, ya. Kita klik masuk ke studio rekaman. Nah, ini diminta atur kamera. Kalau sudah yakin, kita langsung klik mulai rekam. Nah, 3, 2, 1. Nah, kita tinggal menyampaikan saja. Kalau kita pengen merekam wajah kita, bisa Bapak? Tampilkan. Tadi saya tidak aktifkan kamera ya. Jadi kalau aktifkan kamera nanti bisa merekam wajah kita. Di sebelah kiri sini yang ada lingkaran birunya. Kayak gitu. Ini lagi merekam Bapak. Saya ngomong begini nanti rekam. Kalau sudah mantap, kita klik akhiri rekaman. Kita ganti slide satu ya, ganti slide itu. Coba ini. Kemudian kita coba akhiri rekaman. Nanti keluarnya seperti apa? Ini lagi menyimpan ya, karena bentuknya video jadi lumayan. Intinya caranya seperti itu. PPT ya Pak ya? Oh, kalau rekaman nanti hasilnya MP4 Pak. Kalau ini kan rekaman ya. Tadi yang Bapak tampilkan itu. Oh iya, ini yang berarti presentasi pendidikan. Ya. Ini belum ada ekstensinya kalau di Canva. Oh. Gitu. Akan ada ekstensi ketika sudah kita download. Iya. Nah. Kalau kita mau simpan, simpan. Kalau mau unduh, unduh, ya. Kalau mau buang, buang. Seperti itu. Saya buang saja nggak apa-apa. Untuk memorinya itu kapasitasnya sekali merekam. Oke, kalau kita simpan dan keluar ya, misalkan berarti tersimpannya di Canva, Pak. Ya. Kalau simpannya di Canva. Kemudian ketika kita melakukan rekaman ulang, maka rekaman yang pertama kan terhapuskan, diganti dengan rekaman yang baru. Kalau file yang kita buka sama. Nah, sebaiknya kita misalkan kalau ini sudah yakin, mantap, bagus, kita unduh saja.
unduh jadi nanti tersimpan di komputer kita. Oh, gitu. Seperti itu. Dan kalaupun kita sudah simpan dan keluar, kapanpun bisa kita buang. Jadi nggak masalah. Bisa kita buang juga. Dan bisa di-share ke peserta didik rekaman yang kita buat. Kalau kita misalkan sudah simpan di Canva, jadi nggak mau membebani laptop kita, simpan dan keluar, kemudian kita salin tautan ini, kita kirimkan linknya ke siswa, nanti bisa lihat rekaman kita. Oh, seperti itu. Iya. Nanti bisa dicoba, Pak. Ya. Oh, iya. Oke, ini saya buang saja. Oke. Pertanyaan yang ketiga tadi apa ya, Pak? Oh iya. Untuk pertanyaan ketiga. Yang ketiga terkait dengan itu, Pak, penulisan simbol-simbol matematika. Oh iya. Bapak guru matematika? Ya. Ya. Ya, saya juga guru matematika. Iya. Di Canva kebetulan belum memfasilitasi itu semua, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau menuliskan simbol, sebaiknya kita tulis di Word atau PowerPoint. Kemudian kita crop pakai snipping tool ya. Nanti kita jadikan gambar, kita masukkan ke Canva, kita unggah ke Canva. Seperti itu, Pak. Oh, iya. Iya. Baik, terima kasih Ya. pertanyaannya Bapak Untung. Sudah terjawab semua. Untuk ketiga pertanyaannya, mulai dari penyimpangan, kemudian cara merekodnya juga sudah dijelaskan step by step, kemudian juga bagaimana cara menulis equation bagi Bapak Ibu guru matematika. Bapak Ibu guru bisa menuliskannya di Word terlebih dahulu, kemudian bisa di crop dengan snipping tool, kemudian nanti dijadikan gambar dan bisa dimasukkan ke Canva, begitu ya Bapak. Mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini, begitu Bapak. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang terlewat ketika mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nanti rekaman Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp group dan juga Bapak Ibu nantinya akan mendapatkan file materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Rohman. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi. Dan harapannya dari kami Bapak Ibu bisa mendaftar Canva for Education dan besok Bapak Ibu bisa langsung eksekusi untuk membuat komik pembelajaran dengan Canva. Begitu. Nah, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih kepada Bapak Nur Rohman atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang antusias sekali. Ini sangat antusias sekali dan semangat Pak. Ini dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya semoga Bapak Ibu tetap semangat dan selalu sehat, diberikan kesehatan agar Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu juga masih bisa melakukan diskusi melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu khawatir sekali lagi terkait segala bentuk administrasi karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia nantinya akan melengkapi dokumen Bapak Ibu dan nantinya akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sini benar-benar fokus untuk belajar menyimak materi dari Bapak Nur Rohman dan bisa langsung mempraktekannya begitu. Baik, untuk malam hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini. Semoga Bapak Ibu bisa diberikan kesehatan agar bisa mengikuti kegiatan ini hingga awal hingga akhir, dan juga akan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Terima kasih Bapak Nur Rohman dan terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu.